Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah, dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah, yang banyak, dijadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah, menjadi investasi tabungan bagi kedua orang tuanya di yaumil qiyamah, menjadi pencetak, penghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya sedikit ingin membahas tentang amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Rasulullah ditanya oleh sahabatnya Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amalu ahabbu ilallah?" Amalan apakah yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau mengatakan, yang pertama adalah as-salatu ala waktiha. Salatlah kamu pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain. Berbuat baiklah, berbaktilah kamu kepada ibu dan bapakmu. Yang ketiga, jihad fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, yang pertama, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya, tepat waktunya. Artinya yang baik itu salat di saat masuknya waktu. Setelah azan, qomat, kita langsung sholat. Itu yang bagus. Sudah begitu berjamaah di masjid atau di musola. Jangan mengulur-ngulur waktu, padahal dia nggak ada urusan, nggak ada pekerjaan. Tapi akhirnya dibiasakan. Waktu zuhur jam 12 kurang 10, sholat zuhur setengah 3. Atau jam 3 mendekati sholat asar. Itu kalau kebiasaan, artinya orang yang melalaikan sholat. Artinya fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang melaksanakan sholat. Kenapa dianggap celaka? Karena sholatnya selalu dibawa santai. Atau bahkan kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Sholat diulur-ulur, padahal gak ada yang membuat dia sibuk dengan pekerjaannya. Jadi dibiasakan, itu yang gak bagus. Gak punya rasa tanggung jawab. Kita dipanggil sama atasan kita, bos kita, hanya kita tepat waktu. Apalagi yang memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat itu sebetulnya pekerjaan yang sangat ringan. Setiap kita melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, berapa sih waktu yang kita keluarkan untuk sholat? Paling 5 menit. Betul gak? Sholat zuhur 5 menit. Kalau kita pakai wiridan 5 menit, 10 menit udah paling lama. Tapi banyak orang yang disibukkan oleh kehidupan dunia. Sholat dianggap hal yang biasa, kecil, diremehkan. Padahal ibadah sholat itu adalah ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan peringkat urutan yang pertama. Saudara, cobalah, kalau kita dari kecil sudah membiasakan sholat tepat waktu, sudah membiasakan istiqomah, kemudian sholat dengan penuh kekhusyuan, insya Allah kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sakit,
Kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Kita bisa duduk nggak bisa, kita bisa tiduran. Tiduran masih susah, sulit. Kita hanya bisa memejamkan mata. Itu pun diperbolehkan dengan isyarat, hanya sekedar memejamkan mata saja. Yang penting di saat dia masih sadar, dia masih diberikan kewajiban untuk melaksanakan sholat. Sholat ringan. Kita kalau jalan-jalan kita kuat. Berhari-hari kita nggak pulang ke rumah. Menikmati kehidupan dunia. Tapi ketika kita sholat hanya beberapa saat, beberapa waktu saja, berat kelihatannya. Ini hati-hati. Kalau kita sudah meremehkan sholat, menggampangkan ibadah sholat, kalau yang sholat aja, yang mudah aja kita gampangkan, apalagi nanti ibadah-ibadah yang lainnya yang berat. Makanya dalam nyanyian tuh dikatakan tuh, nasihat buat kita. Zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Zuhur repot masih kerja, asar masih di perjalanan, maghrib udah kecapean, isanya kita udah ketiduran, subuhnya kita bangun kesiangan, akhirnya nggak sholat. Jadi para hadirin sekalian, mari kita biasakan ketika azan berkumandang, kalau bisa kita sudah di masjid atau di musola, kita melaksanakan sholat berjamaah. Kalau kita sholat subuhnya, sholat isya-nya yang susah, kita bisa berjamaah di masjid, apalagi sholat zuhur, asar, maghribnya. Karena yang paling sulit itu biasanya sholat isya, karena waktunya lama, akhirnya santai. Nah yang paling susah, lebih susahnya lagi adalah sholat subuh. Karena di saat kita tidur, kita harus bangun. Nah bahkan sebetulnya kalau kita menerima itu ketentuan dari Allah, kewajiban yang harus kita kerjakan, betapa nikmat dan bahagianya kita. Badan kita jadi sehat, subuh-subuh kita bangun, bahkan diawali dengan sholat qiyamul lail, sholat tahajud, kita mandi, membuat badan kita jadi segar, badan kita jadi sehat. Ya, jadi yang pertama ini sholat. Yang kedua, birrul walidain. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada ibu dan bapak kita. Bagaimana perjuangan ibu kita di dalam melahirkan kita antara hidup dan mati. Beliau mengandung kita kurang lebih 9 bulan lamanya, menyusui kita kurang lebih 2 tahun lamanya, diasuh kita dengan rasa cinta dan kasih sayang. Tapi kalau kenapa banyak anak yang diasuh, diurus oleh ibunya, diurus oleh ayahnya, ketika dia remaja, dewasa, dia berani melawan ibunya, melawan bapaknya. Padahal kalau kita melakukan maksiat, kita mabuk-mabukan, mungkin kita belum tentu diazab di dunia. Allah mungkin kasih kita kesehatan, Allah masih kita kasih umur panjang. Tapi ketika kita berbuat durhaka kepada ibu kita, bapak kita, itu bukan hanya di akhirat kita akan diazab, tapi di dunia kita sudah diberikan persekot oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena murkanya Allah kepada orang-orang yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Banyak anak yang membunuh ibunya, membunuh bapaknya karena masalah kecil. Padahal ibunya orang susah, bapaknya orang susah. Ini anak karena keseringan mabuk minta dibeliin sepeda motor, nggak dibeliin, dibunuh ibunya, dibunuh bapaknya. Ketika ditangkap polisi, ditanya, apakah kamu menyesal telah membunuh ibumu? Dengan rasa angkuh dan bangganya dia berkata, aku bangga, aku tidak menyesal
telah membunuh ibuku. Aku merasa puas telah melampiaskan nafsuku. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ingatlah pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa waswainal insan, wahai manusia, biwalidayhi, berbuat baiklah engkau kepada ibu dan bapakmu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu kita yang telah mengandung kita dalam keadaan wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amain, dan ibu kita menyusui kita kurang lebih 2 tahun lamanya. Anishkurli, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali walidai, kepada ibumu, kepada bapakmu. Bapak yang berjuang mencari nafkah untuk putra putrinya. Dia tidak mau, dia tidak ingin. Kalau bapaknya susah, anaknya ikut susah. Makanya ibunya, bapak kita, ayah kita, di saat di tengah malam kita sedang tidur nyenyaknya, dia bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil merintih menangis, dia berkata, ya Allah, putuskanlah mata rantai kemiskinan yang ada dalam keluargaku. Jangan engkau berikan kepada para putra dan putriku, para cucuku, ya Allah. Itu betapa hebatnya orang tua kita. Walaupun dalam kondisi yang lemah, tak berdaya, dia masih menginginkan, berharap agar anak-anaknya hidupnya lebih baik daripada ibu dan bapaknya. Anishkurli wali walidai wa ilayyal masir, dan kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan, akan dimintakan pertanggungjawaban kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita berbuat baik kepada ibu bapak kita, insya Allah anak kita akan berbuat baik kepada kita. Biru abaukum wa abiru abnaukum. Sial kita berbuat baik kepada ibu dan bapak kita, kita memberikan contoh kepada para putra dan putri kita bagaimana kita menyayangi, mengasihi orang tua kita di saat orang tua kita sudah tua, maka anak nanti akan melihat kebaikan-kebaikan ibu dan bapaknya. Dan ketika kita tua, dia pun akan berbakti kepada kita selaku ibu dan bapaknya. Yang terakhir adalah jihad fisabilillah. Orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Dia punya hartanya dikeluarkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang banyak dia keluarkan untuk kebaikan-kebaikan, membangun pondok-pondok pesantren, majelis-majelis ilmu, masjid-masjid, musolah-musolah, yayasan yatim dan yatim piatu. Bahkan dia menolong orang-orang yang lemah ilmunya, lemah hartanya, yang otaknya cerdas, diberikan beasiswa, dia tanggung biaya pendidikannya. Yang tidak punya uang tapi punya rasa semangat untuk hidupnya, dia berikan modal agar dia usaha. Nanti di saat-saat yang berikutnya, dia bukan lagi orang-orang yang menerima zakat, tapi orang-orang yang muzaki, yang mengeluarkan zakat. Itu yang bagus. Jangan kita gak mau berjuang di jalan Allah, seakan-akan harta yang kita cari adalah hasil jerih payah kita, tanpa ada sangkut pautnya dengan pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kita seperti Korun yang angkuh, yang sombong. Ketika diminta untuk mengeluarkan zakatnya, dia berani berkata bahwa harta yang aku miliki adalah hasil jerih payahku, tanpa ada sangkut pautnya dengan pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang sombong. Jadi kembali kepada jihad fisabilillah. Dia punya otak yang cerdas. Dia buat berbagai macam buku agar orang-orang yang tidak mengerti tentang agama menjadi mengerti, yang tidak mengerti tentang ilmu pengetahuan menjadi mengerti. Dia jadikan bukunya ini untuk mencerdaskan orang-orang, terutama umat Islam, agar lebih baik lagi di dalam kehidupannya.
Jangan pelit. Punya harta pelit, punya ilmu pelit, mau memberikan kepada orang lain. Nah, kalau kita pelit, maka kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hebat adalah orang yang ketika Allah berikan harta, dia keluarkan hartanya. Karena di situ ada hak-hak orang-orang yang berhak untuk menerima zakat kita, sedekah kita. Tapi kalau kita acuh tak acuh masa bodoh, maka kita termasuk bukan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mengazab orang yang kata Allah diberikan kenikmatan dia enggak bersyukur. Dikasih ujian dia enggak nerima. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yasbir bi bala'i wa lam yashkur bi na'ma'i wa lam yarda bi qada'i falyakhruj min baini ardi was sama'i wal yatlub rabban ghair." Man lam yasbir bi bala'i, siapa yang enggak sabar atas ujianku, wa lam yashkur bi na'ma'i, dia enggak bersyukur atas nikmatku, falyakhruj min baini ardi was sama'i wal yatlub rabban ghair. Falyakhruj, silakan engkau keluar dari bumi dan langitku dan engkau cari Tuhan selain aku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Saudara sekalian, ayo kita rubah mindset kita. Kalau kita punya harta, kita keluarkan untuk berjuang di jalan Allah. Karena banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan pertolongan kita. Kita punya otak yang cerdas. Kita ajarkan kepada orang-orang agar Islam bisa maju, Islam bisa berkembang. Bahkan yang lebih hebat lagi, Islam bisa menguasai dunia sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Saudara sekalian, jadi 3 hal ini yang perlu kita catat dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka yang pertama, amalan yang kita lakukan adalah kita melaksanakan sholat. Yang kedua, birrul walidain, kita berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Yang ketiga, jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Bukan ibadah-ibadah yang lain gak bagus, tapi yang diutamakan, yang 3 hal ini yang dicintai oleh Allah, tapi yang lain tetap kita kerjakan. Semacam baca Al-Quran, beristighfar, berselawat, itu juga hal yang baik. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.